Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salat ba'dal fariidah salatul lail. Hadis rawahu Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fadhail sholatul lail, keutamaan untuk sholat malam. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Az-Zariyat pada ayat yang ke-15 sampai dengan ke-18 menjaminkan untuk orang-orang yang qalilan minal laili ma yahja'un, yang tidur malamnya hanya sedikit, wa bil ashari hum yastaghfirun, dan ketika waktu sahur mereka terus beristighfar minta ampun kepada Allah. Jaminan yang disebutkan di ayat yang ke-15, innal muttaqin fi jannatin wa uyun, orang-orang yang bertakwa itulah yang ditempatkan di tiga surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan aliran-aliran sungai dan mata air yang indah. Maka sudah ini harus bertemu. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu kelanjutan dari fadhail dan kemuliaan dan keutamaan sholatul lail ada. Maka itu yang dilakukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang kemudian membuat para ulama itu berbeda pandangan tentang ayyuhuma afdal, sholatul lail atau sholatul rawatib. Mana yang afdal antara sholat malam atau sholat sunnah rawatib pengikut sholat-sholat wajib? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan afdhalus shalah, sebaik-baiknya sholat ba'dal fariidah, setelah sholat wajib, sholatul lail adalah sholat malam. Disinilah para ulama berbeda pandang. Bukankah raka'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha? Bukankah 2 rakaat saja sunnah yang kita kerjakan ketika waktu fajar menjelang subuh atau qabliyah subuh itu lebih mahal dari dunia dan seisinya? Bukankah kemudian man sabara ala sunnati 10 raka'atan fi yawmin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah? Bukankah orang yang istiqamah melakukan 12 rakaat salat sunnah rawatib pengikut salat-salat wajib dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rumah di surga? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi sebagian yang lain menyebutkan bahwa tetap salat malam afdal, salat malam lebih baik dan paling baik di antara salat-salat sunnah yang lain. Bapak Ibu, terlepas dari perbedaan pandang ini, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, tentu salat sunnah rawatib memiliki kelebihannya dan salat lail memiliki kelebihannya. Dan salah satu kelebihan salat malam, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang membuat salat
Sholat malam ini dan muslimin hafizahullah bukan hanya pembeda antara orang-orang musyrik dengan mukmin, tapi sholat malam ini dan muslimin hafizahullah juga pembeda antara mukmin dengan mukmin. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan itu di surat Az-Zumar pada ayat yang ke-9. Amman huwa qanitun ana al-lail. Siapakah yang lebih baik antara orang-orang musyrik atau dibandingkan orang-orang yang qanit, berdiri lama salat dia di tengah malamnya. Sajidan wa qa'iman, dia sujud dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi, khawatir dengan nasib kehidupan akhiratnya dan berharap betul dengan rahmat dan kasih-Nya Tuhannya. Qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak mengerti? Innama yatadakkaru ulul albab, yang mengerti itulah hanya orang-orang ulul albab. Bapak Ibu, sholat malam disitulah disebutkan bukan hanya membedakan antara musyrikin dengan mukmin, tapi dia menjadi pembeda antara mukmin yang sholat lail dengan mukmin yang jarang sholat lail, apalagi dengan mukmin yang tidak terfikir sama sekali untuk berupaya sholat lail. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ditegaskan di dalam satu hadis yang termasuk di dalam kitab Al-Irwa, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa alaikum bi salatil lail, salat malam, fa innahu jaddus salihin min qablikum, karena salat malam itu adalah kebiasaan indah orang-orang saleh sebelum kalian. Fa'innahu, karena sesungguhnya salat malam itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qurbatun ila rabbikum, jalan terdekat untuk bisa mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mukaffiratun lisayyi'at, jalan terbaik untuk menghapuskan dosa-dosa kemaksiatan. Wa manhatun lil itsmi, dan dia juga sebagai penghalang dari terjebaknya kita untuk melakukan dosa-dosa yang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan di situ kebiasaan orang-orang saleh adalah salat malam. Artinya ada orang saleh, ada orang setengah saleh, ada orang seperempat saleh, bisa saja ada orang yang tidak disebutkan sebagai orang saleh, padahal sama-sama beriman. Apa bedanya? Salat. Ada satu hadis yang sangat tegas lagi disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan salat malam sebagai pembeda antara mukmin dengan mukmin adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, berjumpa dengan Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kita tahu persis siapa sosok Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau adalah putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sosok yang saleh. Kesemangatannya mengikuti Nabi, kesemangatannya beriktibar terhadap apapun yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu sudah dipastikan surga. Tapi kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Imam Ibnu Umar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajul abdullah, sebaik-baiknya hamba adalah Abdullah bin Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bapak Ibu, ucapan itu belum titik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, laukana yusalli billail,
kalau dia selalu sholat malam. Masyaallah muslimin hafizahullah. Artinya apa Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala? Itu artinya kesolihan yang dimiliki oleh Imam Ibnu Waqid, Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhu atau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu tidak cukup untuk menjadikan beliau menjadi sosok terbaik. Padahal beliau berjuang, padahal beliau juga Masya Allah berjihad, padahal beliau juga mengikuti segala sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak cukup untuk menjadi ni'mal rajul, sebaik-baiknya orang. Kecuali Abdullah bin Umar akan menjelma menjadi sosok terbaik laukan yusalli billah, jikalau dia sholat malam. Disinilah rahasia qiyamul lail, rahasia salatul lail. Mengapa dia disebut sebagai afdhalus salat ba'da al-fardh? Karena dia menjadi pembeda antara mukmin. Maka terbaik di antara para mukmin, terbaik di antara orang-orang yang baik, terbaik di antara orang-orang yang memang melakukan syariat Allah adalah siapakah di antara mereka yang lebih bersemangat, lebih berupaya, lebih untuk menjalankan qiyamul lail atau sholat malam. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang berbeda. Bukan hanya kita dengan orang munafik, tentu itu berbeda. Bukan hanya kita dengan orang musyrik, tentu itu berbeda. Tapi menjadi orang yang berbeda antara kita dengan orang-orang baik yang lain, antara kita dengan mukmin. Itulah lewat sholat malam. Masih ada satu pertemuan insyaallah dengan mohon salat lail kita sampaikan pada pertemuan kemudian. Usikum berjaya kita Allah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.